Neraca Pembayaran Indonesia. Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan bukan penduduk satu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Statistik Neraca Pembayaran Indonesia atau NPI merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto atau PDB dan jumlah uang yang beredar. Yang pertama, mengetahui peran sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. 6. Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. 7. Sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau national account. Berikut ini contoh-contoh transaksi yang dicatat dalam NPI. Penjualan dan pembelian barang dengan negara lain seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi. Pemberian atau penggunaan jasa kepada atau dari negara lain, seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing, dan pemakaian jasa pengakuan kapal laut asing oleh perusahaan domestik. Pendapatan atas investasi seperti dividen dan bunga yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang, seperti pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik. Pemberian atau penerimaan uang, barang, dan jasa tanpa ada imbalan langsung, seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dan negara asing. Utang luar negeri. Berikut adalah konsep dari utang luar negeri. Utang luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Jenis pinjaman. Berikut adalah ada beberapa jenis pinjaman, yaitu pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman komersial, dan pinjaman campuran. Perencanaan utang luar negeri. Dalam rangka perencanaan pinjaman luar negeri, Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri atau RKPLN selama 5 tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, serta berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Usulan kegiatan dari kementerian negara atau lembaga berupa kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria umum di mana kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran program yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan secara teknisi dan hasil pembiayaan lebih efisien melalui oleh pinjaman luar negeri, dan serta kegiatan lain yang dapat dioperasikan sumber daya dalam negeri diperluas untuk kegiatan. Yang kedua, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga. Kementerian negara atau lembaga juga dapat menginisiasi kegiatan untuk pemerintah daerah dengan mengusulkan kegiatan yang sebagian atau seluruh pinjamannya akan diteruskan, yang selanjutnya akan diusulkan oleh pemerintah daerah tersebut. Usulan kegiatan dari pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus yang mencakup
1. Kegiatan investasi untuk prasarana atau sarana yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas prasarana atau sarana tersebut. Kedua, kegiatan merupakan urusan pemerintah daerah. 3. Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM. 4. Kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat. 5. Pemda secara fiskal mampu memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, sedangkan usulan kegiatan dari BUMN juga harus memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus. Yang ketiga, unavan usulan yang diajukan lalu dilampiri dengan kerangka kerja, dokumen kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut, studi kelayakan kegiatan, dan surat persetujuan dari DPRD khusus untuk pemerintah daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian menilai usulan-usulan kegiatan tersebut yang meliputi penilaian administrasi, penilaian teknisi, dan penilaian pendanaan. Yang keempat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas kemudian melaksanakan pertemuan berkala dengan calon PPLN yang juga melibatkan Menku, Menlu, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai kegiatan dalam DRPHLN JM yang sesuai dengan program calon PPLN. Yang kelima, berdasarkan kesepakatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas berkoordinasi dengan instansi pengusul dan atau pelaksanaan kegiatan untuk menyusun rencana kegiatan yang rinci dalam rangka meningkatkan kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang telah memenuhi kesiapan dicantumkan dalam daftar rencana prioritas pinjaman atau hibah luar negeri DRPPHLN, lalu diserahkan dengan Menku, Menteri pada Kementerian Negara atau pimpinan lembaga atau kepala daerah atau direksi BUMN dan calon PPLN. Pelaksanaan utang luar negeri. Penarikan pinjaman luar negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dengan tata cara 1. Pembukaan LC. Pembayaran langsung atau yang disebut direct payment merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana kepada pemberi pinjaman luar negeri untuk membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju. Yang kedua, Rexus atau disebut special account dan penggantian pembiayaan pendahuluan atau reimbursement. Yang ketiga, penarikan pinjaman luar negeri dengan pembukaan LC yang didahului dengan pengajuan surat permintaan penerbitan surat kuasa penarikan dana atau yang disebut SPP SKPD LC sebesar nilai kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang disebut PA atau KPA kepada KPPN. Yang keempat, KPPN kemudian menerbitkan SKPD LC dan mengirimkannya kepada BI atau bank dengan tembusan kepada Dirjen Bea dan Cukai serta PA atau KPA. Yang kelima, BI kemudian menerbitkan nota disposisi dan membukukan ekuivalen rupiah ke dalam rekening kas negara serta menyampaikan tembusannya kepada KPPN. Penatausahaan utang luar negeri. Sebagai wakil pemerintah, Menteri Keuangan berkewajiban melakukan penatausahaan pinjaman luar negeri dalam bentuk kegiatan administrasi, pengelolaan pinjaman, dan akuntansi pengelolaan pinjaman. Pinjaman luar negeri ini dituangkan dalam dokumen satuan anggaran dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dan berikut ini adalah pengakuan pinjaman luar negeri dibedakan berdasarkan cara-cara penarikannya sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi utang luar negeri.
Pinjaman luar negeri yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu harus selalu dilaporkan oleh Menteri pada Kementerian Negara atau pimpinan lembaga kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan. Laporan tersebut berwujud laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan atau kendala yang dihadapi, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dengan mengacu pada RPK PHLN atau pinjaman hibah luar negeri. Bukan hanya melaporkan kegiatan, Menteri pada Kementerian Negara juga berkewajiban melaksanakan evaluasi tahap akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan dan evaluasi atas dampak pelaksanaan kegiatan. Baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk diolah. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dievaluasi dan disajikan sebagai laporan kinerja pelaksanaan pinjaman yang sekaligus juga berisi langkah-langkah tindak lanjut jika timbul permasalahan selama pelaksanaan kegiatan. Sedangkan hasil evaluasi diolah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk disusun dalam laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan tahap selanjutnya. Selain melalui pelaporan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengadakan rapat berkala pada setiap akhir triwulan dan kunjungan lapangan sebagai bentuk pemantauan. Sementara itu, Menteri Keuangan akan melakukan koordinasi dengan gubernur. 10 nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Bank Indonesia juga mengeluarkan laporan realisasi penyerapan pinjaman secara triwulan. Potret utang luar negeri Indonesia. Potret perekonomian Indonesia era reformasi berdasarkan indikator utang luar negeri dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Tabel Growth and Share total utang luar negeri Indonesia pada tahun 1998 hingga 2014. Dari tabel tersebut menghasilkan diagram yaitu diagram kuadran utang luar negeri Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014. Di mana tahun 2014 merupakan yang tertinggi dari tahun sebelumnya. Demikianlah pembahasan masalah utang luar negeri ini dilakukan dengan mengaitkan dimensi yang sudah menjadi jebakan atau debt trap. Dalam kaitannya dengan anggaran publik dan ekonomi rakyat yang lebih luas, utang yang besar telah menjadi beban anggaran yang pada gilirannya menjadi beban publik, termasuk di dalamnya adalah ekonomi rakyat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati Ibu atau teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian.